Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulaya Alananda dengan NIM A03120081. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah, akuntansi mudharabah menurut PSAK 105. Berikut adalah program yang telah saya buat dengan menggunakan Visual Studio 2013. Ini adalah from jurnal umum. Mari kita lihat coding di balik transaksi jurnal umum. Coding yang pertama yaitu pada combo box kode rekening. Coding kedua itu ada di text box jumlah. Dan coding yang terakhir pada button simpan. Untuk memulai aplikasi ini, mari kita klik Start. Pada menu utama itu mempunyai master data, transaksi, laporan, dan keluar. Pada master data itu ada jenis rekening dan rekening. Pada from jenis rekening itu ada kode jenis rekening dan nama jenis rekening. Pada from rekening itu mempunyai kode rekening, nama rekening, dan kode jenis rekening. Pada transaksi itu ada from jurnal umum. Pada from inilah kita akan menginputkan transaksi-transaksi mudharabah yang telah diberikan. Mari kita lihat soal. LKS Hapijah memberikan modal mudharabah kepada Adelina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin sebesar 80 juta. Pembagian hasil usaha nisbah disepakati 40% untuk LKS Hapijah dan 60% untuk Adelina jika waktu investasi 2 tahun sampai dengan 30 Januari 2017. Pada jurnal 2.1, LKS Hapijah setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Jurnal yang akan diinputkan yaitu kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Soal berikutnya, LKS Hapijah serahkan uang tunai sebesar 56 juta. Jurnal yang akan diinputkan adalah kas sebesar 56 juta di bagian kredit, investasi mudharabah sebesar 56 juta di bagian debit, kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta di bagian debit, dan kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta di bagian kredit. Soal berikutnya, LKS Hapijah beli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800.000. Jurnal yang akan diinputkan adalah kas pada persediaan aset mudharabah sebesar 22.800.000. Soal berikutnya, LKS Hapijah serahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar 24 juta. Jurnal yang akan diinputkan adalah investasi mudharabah sebesar 24 juta di bagian debit, keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000 di bagian kredit, persediaan atau aset mudharabah sebesar 22.800.000 di bagian kredit, kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta di bagian debit, dan yang terakhir kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta di bagian kredit. Soal berikutnya, amortisasi keuntungan tangguhan atas pembelian aset mudharabah untuk Adelina. Jurnal yang akan diinputkan adalah keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 50.000 pada keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. Itu didapatkan dari
1.200.000 dibagi 24 sama dengan 50.000. Soal berikutnya yaitu penyusutan dengan total residu 4 mesin sama dengan 5.040.000. Jurnal yang akan diinputkan adalah akumulasi penurunan investasi mudharabah pada biaya penurunan nilai atau penyusutan aset mudharabah sebesar 790.000 itu didapatkan dari 24 juta dikurang 5.040.000 dibagi 24. Soal berikutnya adalah Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari sebesar 35 juta dengan harga pokok 30 juta. Bagi hasil dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Jurnal yang akan diinputkan adalah piutang kepada mudharib pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. 2 juta di sini didapatkan dari 35 juta dikurang 30 juta dikali 40% sama dengan 2 juta. Soal berikutnya yaitu bagi hasil mudharabah Februari 2015 diterima LKS Sapija. Jurnal yang akan diinputkan adalah kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta. Untuk melihat transaksi yang telah diinputkan balance atau tidak, kita akan membuka laporan neraca saldo. Apabila saldo sudah balance, berarti transaksi-transaksi yang telah diinputkan itu benar. Begitulah cara kerja program aplikasi akuntansi syariah mudharabah yang saya buat, dan untuk mempelajari lebih dalam tentang akuntansi mudharabah, kita bisa melihat pada PSAK 105. Prinsip ruang lingkup PSAK 105, penerapan PSAK 105, laporan laba rugi, akuntansi pemilik dana, dan di sini juga ada contoh soal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.